Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Firman Iskandar. Hari ini gue pengen ngulas mengenai persiapan penanaman pasca land clearing lahan. Apa yang harus dilakukan setelah lahan kebun tersebut kita sudah bersihkan atau di land clearing, lalu kita menyiapkan jarak antara kira-kira nanti satu tanaman pohon durian dengan durian lainnya. Dan kebetulan kita sekarang ini berada di kebun duriannya Durian Lover. Nah, di sini kita mengaplikasikan jarak tanam itu sejauh 8 meter antara setiap pohonnya. Seperti apa? Yuk kita sambil lihat ya. Sekarang kita sedang berada di kebun Durian Lover Farm di Jonggol bersama ini Mang Andi juga sebagai manajer kebun ya. Mang Andi, halo. Ya. Ini kita kemarin sudah land clearing lahan ya, Mang Andi ya. Dengan luas tanah sekitar bagian sini 1980 meter. 1980 meter ya. Titik tanam dapat 31 batang. 31 batang di sini ya. Sebelah ini dengan jarak lahan dengan luas lahan 580 meter. 580 meter. Dapat titik tanam 10 batang. 10 batang ya. Ukuran standar 8 x 8 meter. Jarak tanam 8 x 8 meter ya. Ini land clearingnya lumayan berat juga ya karena ada rumpun bambu ya. Rumpun bambu ya. Ada agak kesulitan pas ada titik tanam yang di rumpun bambu. Iya. Jadi lumayan agak ekstra. Untuk satu labang aja nggak kelar satu hari. Nggak kelar satu hari ya. Jadi, 2 orang itu ya. Labang 2 orang itu titik tanam. Iya. Untuk yang lainnya cuma ada beberapa titik aja, ada sekitar 3 titik yang pas karena rumpun bambu. Yang paling parah 1 titik, dengan 1 lagi terakhir lagi dikerjakan sama teman-teman. Ya. Iya. Ini dengan luas lahan lubang terasan dibikin 2x2. 2x2 ini untuk melingkar ya. Ya. 2x2 persegi 2 meter x 2 meter. Dengan titik tanam galian lubang 80 x 80 x 80 dengan lebar 80. Ini panjang kayak lebar 80 kayak 80. Kedalaman 80 cm. Kedalaman 80 cm ya. Tanahnya kita siapin di pinggiran semua ya. Ya, dibikin kayak semacam donat lah, lingkaran gitu kan. Semacam donat untuk ya. mempermudah penanaman. Nanti proses untuk persiapan mungkin beberapa hari lagi untuk persiapan penanaman. Ini kita ke titik tanam yang terakhir ya. Tanam yang terakhir. Ini pas kebetulan ada kebetulan di rumpun bambu. Rumpun bambu di sini ya. Ini pengerjaannya untuk mengerjakan 1 titik tanam aja udah 2 hari belum jadi. Jadi ya. Dengan tenaga 2 orang. Ini keras sekali ya. Pas titik tanamnya karena pas di tengah-tengah rumpun bambu. Tengah-tengah rumpun bambu ya. 5 hari ada ya kira-kira ya. Untuk membersihkan ini ya. Iya, nantilah. Ini rumpun bambunya lumayan ini. Bambunya lebar kurang lebih kali 5 x 5 sekitar 25 meter. 25 meter ya. Iya, untuk 1 rumpun bambu kebetulan titiknya pas ada di tengah-tengah. Titik tanamnya di tengah-tengah ya. Jadi terpaksa, kalau untuk yang lainnya sih memang nggak dibongkar, mungkin dibongkar secara perlahan lah sambil ngerawat tanaman nanti. Kalau untuk yang lainnya hanya ini aja yang dibongkar dihabiskan karena pas di tengahnya ada titik tanam. Nah, ini lubang yang sudah dibuat ya, 80 kali 80, kedalaman 80. Di pinggirannya semuanya tanah yang bersih ya. Sebelum digali itu kita buat piringan dulu ya, Mang Andi ya.
supaya pas lagi dimasukkan lagi jadi rapih udah ya. Bersih, udah nggak ada akar-akar. Nah, untuk metode penanaman selanjutnya, persiapan untuk penanaman, nanti di bawah di dasar galian itu ditaburin pupuk kimia pakai furadan minimal. Nah, nanti ditimbun lagi kira-kira Sebanyak berapa tuh furadannya tuh satu lubang ini? Kurang lebih 1/4 kilo lah. Kalau ukurannya 2 genggam lah, kurang lebih 1/4 kilo. Nanti ditimbun tanah sekitar 40 cm. Untuk persiapan asal nanti dibikin kayak donat, tengahnya bulat, kira-kira ukuran masuk polybag. Polybag itu ya. Itu masuk kira-kira separuh, baru ditimbun di atas. Itu untuk rencana penanaman ini sembari nunggu bibit juga untuk persiapan penanaman. Kita gali lubangnya ini kurang lebih sekitar 2 minggu sebelum penanaman ya, atau 3 minggu sebelum penanaman ya. 2 minggu sebelum penanaman, kayaknya setelah digali nunggu untuk persiapan penanaman taburin pupuk. Nah, untuk jeda dari setelah ditaburin pupuk kimia tadi terus ditimbun, untuk menunggu penanaman ditunggu ada jeda waktu juga sekitar seminggu. Berarti 3 minggu ya. Berarti 3 minggu lah. Berarti 2 minggu dibongkar, dibiarkan terbuka lubangnya. Lalu setelah ditabur furadan dan diuruk kembali ya, disisain tinggi 40 cm. Kira-kira masuk polybag di situ. Di tengah titik tengah nanti timbun lagi dari atas. Timbun lagi dan dibiarkan kurang lebih seminggu ya. Ini waktu sebelum bikin lubangnya, kemarin apa yang dilakukan, Mang Andi? Ya, setelah land clearing selesai, ini untuk persiapan penanaman kita dipancang istilahnya untuk menentukan titik tanam dengan pembagian lahan, karena dengan situasi lahannya nggak terlalu lebar, jadi untuk kita mengejar titik tanam juga, jadi bagi-bagi dihitung-hitung dapatlah ini 8 kali 8 meter 8 ya. Untuk penanaman maksimal lah untuk penanaman durian, mungkin karena cabang diperkirakan sekitar 4 meter kiri kanan, jadi nanti ketemu antar cabang sama cabang. Iya. Karena ini lahannya sudah mahal ya, sudah di pinggir perumahan mahal. Ya. Kalau standarnya kan aturannya 10 kali 10 atau 9 kali 9 ya. 10 kali 10 apakah 9 kali 9, karena ada pertimbangan masalah lahan. Untuk menambah 1-2 titik tanam jadi diperkecil jadi 8 kali 8. Iya. Menarik ya sahabat durian lover ya, kita belajar. Jadi setelah land clearing kita tentukan titik tanam dan kita gali lubang yang akan sesuai untuk pertumbuhan bibit duriannya. Mang Andi, ini kebun durian lover, total luas lahan yang masuk dalam plotting cluster kebun durian berapa luas ya? Ini untuk tahap awal kurang lebih sekitar 2,4 hektar, tapi kemungkinan nantinya mungkin masih bisa bertambah kalau memang lihat dengan situasi perjalanan nanti ya. Untuk persiapan awal memang hanya 2,4 hektar. Nah, ini pembukaan pertama udah yang dibuka sekitar 2.500 kurang lebih, terus ada tambahan baru udah mulai land clearing sekitar 1.200. Ini baru mulai numbang. Terus ada lagi sebelah sana juga ya, ada sekitar 1.200 meter. Nah, untuk persiapan ada mes, ada pung air, ada tempat bibit, termasuk fasilitas umum lah istilahnya. Untuk persiapan pengadaan barang, pupuk segala macam ya. Iya. Kita lihat ke sana yang sedang di land clearing ya, buat fasilitas kebun ya. Ini lahan yang 1.200-an ya. Sedang di land clearing nih. Ini kalau pembatas dengan warga gimana nih, Mang Andi? Ini kata untuk perbatas dengan warga. Sementara kalau ini diduluin rencana pakai panel ya. Karena ini ke arah selatan ini nggak ada celah untuk pengembangan. Ya, ada pengembangan lagi. Kita di sini akan pasang pengembangan, jadi sementara pakai bambu. Pagar panel ya di sini ya. Kalau di sini rencana pakai panel. Panel ya. Karena di sini udah mentok, ada kemungkinan untuk perluasan. Jadi didahulukan untuk pakai panel jadi permanen. Untuk lokasi base camp sebelah mana? Lokasi base camp direncanakan sini ya. Sini.
sama Area sini ya. bibit buat gudang pupuk. Sini ya, seluas ini ya. Ya, buat area Ada tamu-tamu parkir, area parkir mobil ya. sebelah sini rencana Mhm. buat parkir. Ada parkir semua ya di sini ya. Ada lahan lagi yang setelah bidang yang buat base camp dan fasilitas umum kebun sudah di land clearing. Kita masih mau land clearing lagi ya. Setelah ini selesai, udah persiapan sebagian buat base camp, sebagian buat ada sebagian yang kena ada tanaman juga. Ada sebelah lagi sekitar 1250 ya, 1250 ya. Untuk land clearing berikutnya. Ini sebelah sini ya. Itu juga udah siap land clearing, cuma karena ini belum selesai, nunggu selesai yang ini dulu. Jadi Kita lihat bidangnya. Boleh? Ya. Ini batas pagarnya ya, ini ya, masih pagar hidup ya. Batasnya. Ini area ini sedikit pagar hidup yang ini. Pagar hidup ini ke sana. Ya, lurus. Sana. Ke jalan. Iya. Udah ke dekat jalan aspal ya, ini ya. Mendekati ke jalan aspal. Ini batasnya ya sini ya. Ini, terus ke sana ya. Pengembangan ke bawah. Kalau sini masih longgar, perluasan. Kemungkinan bisa ngarah ke barat, ke utara juga masih bisa. Iya. Kalau untuk ke timur kan udah mentok sama pemukiman karena ini kebun tapi berada di lingkungan pemukiman. Iya. Kebetulan berbatasan dengan Citra Indah. Jonggol ya. Barat udah berbatasan dengan pagar Citra Indah. Nah ke arah sebelah timurnya udah kena kampung pemukiman warga ya. Warga. Menarik nih sahabat durian lover, kita punya kebun tapi ada di samping Kota Mandiri Citra Indah City ya. Jadi di sini kebun tapi di sebelah sini sedikit beberapa meter sudah jalan aspal dan itu akses ada masuk ke perumahan Citra Indah juga dengan berbagai macam fasilitasnya. Mang Andi, kenapa sih kita bikin lubang sampai kok lebar sekali 80 kali 80, kedalaman 80 juga? Ini karena kan untuk persiapan penanaman, karena bibit juga yang mau ditanam memang udah cukup besar dengan ketinggian 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi udah besar berarti ya bibitnya besar, juga ya. Karena akar juga udah lumayan lebar, jadi untuk mempercepat pertumbuhan akar, jadi memang sengaja disiapin lubang lebih lebar. Lebih lebar ya. Dan ini digali ini ternyata untuk supaya tanahnya gembur juga ya, gitu ya. Gemburan tanah supaya akar cepat merambat. Cepat merambat ya. Jenis durian apa aja yang mau ditanam di sini? Untuk jenis bibit ada 3 macam. Ada Kromo Banyumas ya. Kromo Banyumas, terus ada Musangking, ada duri hitam. Duri hitam ya, 3 jenis varian unggulan itu ya. Unggulan itu udah tersertifikasi yang itu. Bibitnya sudah ada sertifikasinya ya, memang asli betul-betul ya. Kromo Banyumas ya. Banyumas. Kemarin udah ngerasain ya. Udah nyobain rasanya mantap. Luar biasa ya. Udah kayak busangking juga ya. Itu waduh. Durian yang mau kita tanam ini durian unggulan guys. Ya. Asli langsung dari Banyumas. Asli langsung dari Banyumas ya. Ini di sini ada batas-batas bambu ini dengan titik tanam agak jauh. Ini apa ini maksud dengan area ini disekat-sekat ini untuk persiapan jalan, karena dari setiap coupling kita dipersiapkan untuk akses jalan minimal mobil masuk ukuran 3 meter. Jadi ke setiap coupling nanti ke masing-masing ini rencananya ada jalan akses masuk, bisa masuk mobil. Bisa masuk mobil ya. Karena itu ya 3 meter ya. Ya 3 meter. Ini seperti akses. Ini contohnya? Ya contohnya seperti ini. Ini untuk jalan akses masuk ke kebun ke arah belakang ya. Ke arah belakang karena kemungkinan 3 meter besar ya. Ini ya. Karena kan kita butuh untuk akses jalan buat bawa pupuk, bawa bibit semuanya ya. Kebutuhan lain lah. Sampai nanti kalau panen juga mudah ya. Kalau pickup bisa masuk segala macam ya. Untuk mempermudah. Bisa mempermudah ya. Jadi ya ini udah gitu untuk batas juga dari kebun yang satu ke kebun yang lain. Batasnya ada jalan. Ada jalan gitu ya. Mudah lah.
lebih mudah ya. Ya. Sangat menarik ya perbincangan kita sore ini dengan manajer pun durian lover nih, dengan Mang Andi nih. Mudah-mudahan dengan memulainya berkebun ini hasil dan ininya sesuai harapan lah, mudah-mudahan. Demikian tadi kita sudah simak penjelasan dari Mang Andi juga sebagai manajer kebunnya di Durian Lover Farm yang ada di daerah Jonggol, samping perumahan Citra Indah City. Nah, tadi kita mengulas tentang jarak tanam pohon durian. Di sini diaplikasikan 8 meter antara masing-masing pohon, dan kita buat lubang dengan lebar 80 kali 80 dan kedalaman 80. Nah, semoga apa yang telah kita tampilkan tadi bermanfaat buat kita semua dan buat siapa yang ingin menanam durian juga. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.